Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih walata umurina wa umurana baladina wa sya'bina wansurna wa kulla madlumin wa mustad'af wansurna wa kulla madlumin wa mustad'af wansurna wal muslimina fi Falastin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi ilmu kita, memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah tolong kita dan setiap yang terzalimi dan lemah. Allah tolong kita dan setiap yang terzalimi dan yang lemah. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di bulan yang sangat istimewa, bulan yang ditunggu oleh para orang-orang soleh, para ulama, para wali, dan orang-orang yang mencari kebaikan. Karena karakter bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kemudahan untuk beramal dan mempersulit orang yang ingin bermaksiat. Futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabu niran. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan di salah satu maknanya adalah bagaimana akses menuju surga dibuka dan akses menuju neraka ditutup, dan itu yang kita rasakan bersama dari tahun ke tahun. Maka ini kesempatan untuk kita semua mengambil momentum untuk meraih ketakwaan. Makanya arahan di bulan ini, ya bagil khairi aqbil, wahai orang yang ingin meraih atau berbuat kebaikan demi kebaikan, maka bersegeralah dan hadapkan dirimu di bulan ini dan bersegeralah. Dan yang ingin melakukan dosa, cegah dan tahanlah dirimu. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga Allah menerima amal ibadah kita pada hari ini dan di seluruh hari bulan Ramadan, dan Allah menerima semua ibadah kita, dan Allah memberikan taufik sehingga kita bisa semangat beribadah dan bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan keluar dari bulan ini dengan gelar takwa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna. Dan hari ini sebagaimana biasa, kita mulai lebih awal dan kita selesai di maghrib dan ditutup dengan sholat atau buka berpuasa, sholat maghrib. Dan hadirin bawa makanan nggak? Nggak? Apa? Banyak nggak? Nggak? Berapa? Cukup untuk 20 orang. Cukup Pak Ustaz, 20 orang. Masya Allah. Ya, dan ini momentum memberi sebelum menerima. Dan sebagai orang yang belajar, itu yang harus kita latih.
pada diri kita, gimana yadul ulya khairun miyadi sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dan kapan lagi kita memberi makan berbuka kepada penuntut ilmu atau orang yang mengisi hari ini dengan kebaikan, yang masih berusaha datang ke kajian, berusaha mengamalkan ilmunya. Artinya memberikan makan berbuka itu bukan amalan yang sulit, insyaallah taala. Di mana-mana secara umum ya, di sini kita bisa kasih. Tapi jika yang menerima orang yang berusaha meraih kesolehan, berusaha meraih ketakwaan, berusaha dekat sama Allah Subhanahu wa taala, itu kan nggak di setiap tempat. Maka mumpung kita bisa ketemu dengan mereka di majelis, di masjid, maka maksimalkan gitu. Dan nanti Allah ganti gitu. Mana kasat sadaqatun min mal, sedekah itu nggak mengurangi harta. Itu sedekah. Bagaimana dengan memberi makan berbuka, yang kata Nabi SAW mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Man fattara sha'iman, berhasil memberi makan berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Jadi ini kan luar biasa. Kalau orang itu hari ini 3 juz kan lumayan. Kalau orang ini sholatnya khusyuk dari subuh, dari zuhur sampai asar tadi, luar biasa kita dapat pahala. Maka kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya dan jadikan kultur gitu loh. Bukan hanya di sini saja, bukan hanya di kajian saja, bukan hanya di majelis saja, tapi dimanapun kita latih bagaimana kita menjadi pihak yang suka memberi, karena itu penting dan itu ciri khas penuntut ilmu dan ditekankan oleh para ulama di awal-awal orang belajar. Makanya seperti Zarnuji rahimahullah mengatakan dalam Ta'lim wa Ta'alim bahwa penuntut ilmu itu nggak boleh pelit, nggak boleh pelit. Padahal sekilas agak jauh hubungannya, karena biasanya nggak boleh pelit tuh orang yang punya duit, orang yang punya harta dan seterusnya. Tapi ternyata memang ini nggak jauh kalau kita resapi, ini sangat melekat. Karena penuntut ilmu adalah orang yang dididik dan dicetak untuk menebar kebaikan. Kalau dia punya sifat pelit, repot gitu loh. Dan ilmu lebih tinggi daripada harta. Ilmu lebih tinggi daripada harta. Dan dengan ilmu nafi, harta itu lebih cepat keluar dan lebih cepat diberikan kepada banyak pihak dengan cara amanah. Jadi jamaah yang Allah muliakan, makanya dari awal yang salah satu yang ditekankan oleh para ulama itu nggak boleh pelit, nggak boleh tamak terhadap dunia, nggak boleh. Tamak itu ditekankan untuk dijauhi bagi orang yang belajar dan menuntut ilmu dan ingin berubah, karena semua penyakit dari sana. Nggak boleh mupeng ya, mupeng tuh masih eksis nggak sih? Masih ya? Udah nggak tahu ya. Gen Z, Alpha, tahu kata itu? Nah, ya. Jadi ketahuan ya kita ada di era apa ya. Hanya dengan kata-kata itu kita nggak butuh lihat KTP seseorang untuk bisa nilai dia lahir di generasi apa. Jadi nggak boleh mupeng itu bukan pengen ya, nggak boleh mupeng sama yang dimiliki oleh orang gitu. Kecuali giptoh kan kita iri terhadap amal soleh kebaikan orang dan ingin seperti dia tanpa merebut itu dari dia. Jadi kita nggak boleh punya kalau orang punya A kita pengen juga itu, orang punya B kita pengen punya itu. Itu sifat-sifat yang dari awal itu kalau bisa nggak ada di diri penuntut ilmu. Itu tadi mupeng, tamak, pelit, itu nggak boleh. Jadi berpikir itu gimana ngasih, gimana bantu, gimana support, bahkan di level para sahabat, gimana ithar, gimana mendahulukan orang lain dibanding kita. Dan ini bisa banget kita praktekkan gitu loh.
Artinya ketika misalnya kita udah batal dengan air putih nanti, terus begitu mau melahap, itu mau apa sih hari ini? Kurma, udah. Nasi bungkus nggak? Coba. Yang bawa nasi bungkus angkat tangan biar langsung langsung jadi target banyak pihak. Ini satu. Ya ketika kita mau melahap nanti mungkin di luar atau apa, ternyata ada teman kita yang nggak mau apa-apa, kasih. Gitu. Kasih. Ithar, mendahulukan orang lain dibanding kita dalam masalah dunia, itu sangat disunahkan. Dan itu sangat menguntungkan yang ngasih, bukan menguntungkan yang dikasih. Karena mentalitas itu mentalitas orang-orang berhasil di agama kita. Itu karakter orang-orang di level atas dari segi ketakwaan, keikhlasan, lalu dari segi akhlak dan adab. Jadi yang paling diuntungkan itu yang ngasih secara jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin dia yang ngasih lapar, yang yang dikasih sendawa gitu. Oh karena banyak nasinya. Udah gitu begitu dikasih nggak ada kepikiran untuk sharing gitu loh. Jadi nasi padang kan berbukit-bukit buat antum. Terima kasih. Udah dibuka makan. Paling nggak kan sharing Pak Mas, sharing kita bagi berdua lah. Enggak, udah langsung makan. Habis gitu loh. Walaupun itu mungkin terlihat tragis, tapi jangka pendek. Itu tragis tapi jangka pendek. Jangka panjang ini orang yang ngasih sangat diuntungkan. Justru dan sebaliknya yang ngasih terus lupa sama yang ngasih, yang dikasih itu merugikan dia di jangka panjang hidupnya. Kalau dia nggak bisa bersyukur sama yang ngasih, gimana ngadepin kehidupan yang isinya banyak manusia yang zuluman jahula ini? Nggak akan bisa. Jadi sekali lagi gunakan Ramadan sebagai madrasah, apalagi masih di lingkungan ilmu, masih berada di ruang lingkup kajian. Kalau kita nggak bisa amalkan ilmu kita dan bermain di level yang bagus, padahal situasi sangat kondusif, kondisi menunjang, gimana kalau kita diuji di lingkungan yang kondusif? Jadi ini momen. Jadi datang ke sini itu harus berpikir saya harus ngasih, gitu. Saya harus memberi. Gitu loh. Kalaupun misalnya nggak punya uang gitu ya, lalu kan kita masih punya kesempatan ngasih, kita dapat, yaudah kita kasih aja kita dapat, kita dapat lalu kita kasih kita dapat. Jadi yang penting niat itu loh. Nanti cara tuh banyak dari Allah SWT. Dan yang paling penting mentalitas ngasih. Ramadan ini mentalitas ngasih. Karena kan Nabi kita SAW karena ajwa dan nas, yang paling dermawan dan puncak kedermawan Nabi SAW adalah ketika Ramadan. Dan kayak rihul mursalah, seperti air yang menghembus. Air yang menghembus kan kena banyak pihak, meluas gitu loh, nggak satu titik gitu loh. Kan kalau satu titik laser mode kan satu titik, tapi kalau angin yang berhembus itu kemana-mana. Jadi memang Ramadan tuh sharing kanan, sharing kiri, bagi, itu kasih, itu penting banget. Dan itu mendidik hati kita dan mentalitas kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan menjadi orang di level yang berbeda dibanding yang lain. Dan kita akan menikmati kok. Kalau ikhlas, kalau sama-sama ikhlas nih, yang ngasih ikhlas, yang nerima ikhlas gitu loh. Yang terima ikhlas nggak? Ikhlas gitu. Salah terima. Semakin banyak semakin ikhlas gitu loh. Kalau sama-sama ikhlas, jelas yang ngasih itu lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, dan itu akan melatih mindset kita bahwa kehilangan dunia itu menguntungkan jangka panjang di dunia dan di akhirat. Dan mendapatkan dunia walaupun bagus, itu bisa jadi kalah level dengan yang memberikan dunia kepada dia, yang kehilangan dunia dalam tanda kutip.
Kan seperti itu. Selama ini kan kita seringkali dibangun atau hidup, tumbuh kembang dengan pola pikir yang mendapatkan dunia lebih baik, lebih tinggi, strata sosialnya lebih bagus daripada yang kehilangan dunia. Tapi dalam proses memberi itu beda. Yang kehilangan dunia justru lebih tinggi daripada yang mendapatkan dunia di tempat yang sama, dalam konteks yang sama, yaitu memberi dan menerima. Itu kan melatih banget. Sehingga yang selama ini atau pola pikir yang selama ini kita tumbuh dengannya, enggak begitu juga. Dan akhirnya kita solid sebagai hamba, solid sebagai manusia, dan hidup kita tuh baik gitu loh. Dan yang paling penting hati kita tidak terpaut dengan dunia, dan hati kita terbiasa kehilangan dunia. Kan beda, Pak. Seseorang yang terbiasa kehilangan kan lebih enak untuk menghadapi dinamika ke depan, benar nggak? Gitulah. Siapa yang suka kehilangan nih? Gitulah. Itu orang yang misalnya ditolak oleh 10 akhwat ketika ta'aruf. Ketika ditolak akhwat ke-11, perasaannya gimana? Hadirin yang jawab ya, saya nggak jawab. Dapat ya, umpan lambungnya dapat. Biasa aja. Kayak banyak nih yang punya pengalaman-pengalaman itu, biasa aja. Berbeda ketika ini ditolak pertama, baper itu, nggak bisa tidur, kesel, itu, emosi, marah, bahkan mungkin berazam, saya nggak mau nikah selama-lamanya, nggak ada hubungan, padahal ditolak, biasa aja. Tapi udah 11 kali ini, 10 biasa aja, ya hidup, gitu. Ya memang nggak semua orang ngalamin hidup seperti Anda juga kan gitu ya. Tapi itulah poinnya, orang terbiasa ini tuh lebih, hati tuh nggak akan terlalu terpaut. Orang yang bisnis gitu, baru pertama kali ngebangun bisnis, nggak pernah bangkrut, nggak pernah gagal. Itu bahaya loh, begitu sekali bangkrut. Padahal di biografi hampir semua pebisnis papan atas itu pernah mengalami kegagalan atau bangkrut atau hancur habis-habisan. Itu begitu dia ngalamin itu bisa kolaps, dia jiwanya kolaps. Tapi orang yang udah biasa, bisa ditanya pernah gagal atau pernah bangkrut nggak? Oh sering atau banyak mas gitu. Bangkrut bisa 4-5 kali saya. Sekarang gimana? Biasa aja, biasa aja, biasa aja. Itu poin, itu poin. Ada orang yang udah pernah bangkrut beberapa kali, terus di wawancara, kalau misalnya Anda bangkrut dan dia sukses, kalau Anda bangkrut hari ini, optimis gak? Dia bilang optimis. Bahkan kalau saya bangkrut lalu saya dideportasi dia bisnisnya properti ya. Kalau saya bangkrut lalu saya dibuang ke hutan Afrika, insya Allah saya sukses di sana. Bayangkan hutan Afrika buat properti, ada singa, ada segala macam. Lihat optimisnya gitu, karena dia biasa itu. Saya optimis. Tapi kan ini nggak berlaku kalau yang biasa untung dan nggak pernah kerugi, nggak pernah gagal dan seterusnya. Itu gonjak. Jadi ini penting, ini sangat penting. Makanya itulah alasannya kenapa kita mencoba untuk jamaah bawa makanan buka masing-masing. Karena kita ingin melatih gitu loh. Gimana datang tuh ngasih. Kapan lagi? Ini Ramadan. Kalau kita nggak ambil ini sebagai sebuah kesempatan emas, kita kehilangan momentum. Itu poin yang perlu kita camkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kita bisa berbagi, dan ada banyak yang bisa kita bagi loh sore atau maghrib kali ini. Jadi harus semangat. Dan kalau kita beli 2, beli 3 atau beli 4, jadi ada nggak yang misalnya bawa nasi bungkus atau nasi padang atau apalah kue makanan apalah gitu, 2, 3, 4 ada. Oke. Misalnya nasi padang nih, kita beli 5 nih buat sore hari ini, 1 buat kita, 4 buat dibagikan. Nah saya mau tanya, menu buat kita apa? Pesan apa tadi? Kepala ikan kakap. Oh ya. Terus rendang. Oke. Ayam 3
3. Oke, yang 4 apa lauknya? Perkedel. Astagfirullah. belum itu masih koma kan. Oke, habis perkedel apa? Lele. 1 kakap 1 ya nggak pakai lah. Enggak, tapi ini buat teman saya tuh hobi lele Ustaz. Dia nggak suka kalau ikan kakap. Oh bagus itu. Makanya jangan suudzon sama orang lah. Ini penyakit kita nih, suka buruk sangka. Ini dia punya strategi bagus. Dia ngerti, udah kenal lama, ini anak lama gitu loh. Jadi tuh dia suka lele, dia suka ini gitu. Itu poin. Dia bisa juga gitu. Dia kan belum tentu yang lebih mahal lebih disukai gitu loh. Allah Ta'ala. Jadi itu hal yang penting untuk kita camkan. Jadi tolong dimaksimalkan, dan sekali lagi kalau bisa kasih yang terbaik, itu maksudnya. Kalau bisa yang 4 tadi menunya lebih enak daripada menu kita gitu loh. Kalau kita 1 lauk dikasih 2 gitu loh. Tapi kan nggak ada yang lihat, ada yang lihat. Al-alimul khabir al-basir ngelihat gitu loh. Tapi kan ya saya ngasih random, dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Justru bisa jadi itu lebih menguntungkan dari sisi keikhlasan. Dari sisi keikhlasan. Kalau kita kenal kan ada perasaan ketahuan lagi gitu loh, nggak enak kan kalau nggak banyak lauknya. Tapi kalau kita nggak kenal, dan kita tetap berikan yang terbaik sesuai dengan budget kita, sesuai dengan rezeki kita, Allah yang lihat. Dan itulah pengejawantahkan kajian-kajian kita. Ketika kita menekankan nama-nama dan sifat Allah, kita berbicara tentang tauhid dan seterusnya, kan bukti nyatanya mana? Nah ini Allah ngelihat, walaupun yang ini nggak lihat. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita putuskan untuk melanjutkan materi kita karena memang sangat relevan dengan musim ibadah seperti Ramadan ini. Karena kita lagi bahas sabar dalam beribadah. Nah, hendaknya jamaah mendapatkan materi ini utuh dan bisa langsung diterapkan di setiap amal ibadah di Ramadan atau bulan ini secara keseluruhan. Kita sudah menjelaskan yang pertama, sabar sebelum ibadah. Dan itu apa aja? Ada yang bisa jelaskan dengan cepat? Tanya. Agak cepat, Pak. Sabar sebelum ketaatan, meluruskan niat, ikhlas, melindungi diri dari ria dan sum'ah. Ya. Terus ada satu lagi. Tekad azam yang kuat. Dengar dari teman atau siapa kasih tahu? Kasih 2. Karena kerja kelompok 2. Ya, kerja kelompok. Ya bagus, ta'awun al-birri wat taqwa. Kan nggak ada syarat, nggak boleh, berarti nggak haram juga. Emang ada syarat yang lain nggak boleh bantu? Nggak ada. Nah pertanyaan, kenapa selama ini nggak ada yang bantuin ketika sebelumnya? Bingung jawab. Ini PR kita ini loh. Semoga jawabannya salah. Jadi saya punya kesempatan. Enggak ya. Jadi sebelum ibadah jangan pernah lupa ikhlaskan niat. Lalu hilangkan semua faktor menuju riya. Dan orang beda-beda. Bukan berarti ketika kita tidak memperlihatkan semua orang harus melakukan hal yang sama, beda. Karena hati orang tuh beda-beda. Dan orang atau seseorang beribadah lalu terlihat, itu tidak serta-merta riya. Makanya Allah mengatakan intu bidus shadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian selama ikhlas, itu bagus kata Allah. Tidak ada masalah selama ikhlas. Jadi poinnya adalah setiap orang punya track record yang berbeda-beda, dan setiap orang punya kelemahan yang berbeda-beda seringkali, dan semua orang punya pintu masuk ke riya yang bisa jadi berbeda-beda. Jadi nggak bisa dipukul rata. Kalau gua riya
pasti dia ria kalau melakukan hal yang sama. Ini ada orang ria, kenapa? Gue pengalaman. Ya kalau pengalaman Anda ria, belum tentu orang ria juga kan. Kadang-kadang kita suka keliru dalam masalah ini. Dan itu yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 271, in tubadu shadaqat fani'immahi. Kalau kalian menampilkan sedekah kalian selama ikhlas itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan dan tetap memberi kepada fakir miskin, itu lebih baik. Kalau dua-duanya sama-sama ikhlas. Tapi kalau ada motif untuk syiar, untuk edukasi, untuk didik anak, biar anak melihat orang tuanya suka memberi dan itu semoga menjadi karakter bagi anak, maka bisa jadi menampilkan sedekah pada saat itu lebih baik karena ada unsur keikhlasan dan unsur mendidik dan berdakwah kepada anak kita, atau guru agar muridnya mencontoh, itu juga salah satu motif yang bagus. Intinya pentingnya muhasabah, karena pintu masuk ria itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga adalah azam atau bertekad kuat. Jadi kesimpulan bahwa sebelum melakukan ibadah, sebelum masuk Ramadan, sebelum mengerjakan puasa di setiap harinya, misalnya untuk puasa besok insya Allah Ta'ala di malam hari ini kita perlu jaga keikhlasan, lalu jaga diri dari ria dan tekad serta mentalitas. Jadi kalau kita boleh sederhanakan, yang dibutuhkan agar seseorang bisa beribadah dengan maksimal adalah keikhlasan dan mentalitas. Ini kalau dua sisi ini dimiliki, insya Allah. Dan itu tadi begitu kita niatkan, kalau saya puasa esok atau esok hari, saya akan berusaha sapu bersih, saya berusaha jaga pandangan saya akan totalitas, saya akan habis-habisan. Jadi punya mentalitas yang kuat, punya tekad yang luar biasa, punya azam. Habis itu tawakal kepada Allah. Karena sekali lagi mentalitas itu penting, tekad itu penting. Jangan pernah lupa. Makanya melatih mental anak penting, melatih tekad anak penting, melatih diri sendiri. Nggak usah bicara anak dulu ya, diri sendiri. Itu penting. Kita harus latih mentalitas dan tekad kita. Dan itu biasakan. Kalau kita ngerjain sesuatu, jangan mundur sampai mentok gitu. Sampai berhasil atau udah mentok bener-bener. Tapi jangan gitu, kakaknya nggak cocok nih. Dikit-dikit pindah, dikit-dikit resign, dikit-dikit loncat sana. Jangan. Lawan diri kita. Karena mentalitas itu sangat penting. Sama kayak pernikahan. Ketika kita mau menikah, niat, lalu tekad dan mentalitas, saya akan pertahankan rumah tangga saya sekuat tenaga saya. Selama Allah belum wajibkan bercerai, selama mudarat bertahan itu lebih besar daripada bercerai, saya akan pertahankan. Jadi tekad itu yang penting gitu, dimanapun, di mana-mana. Tapi kalau dikit-dikit aduh mentok, kayaknya nggak cocok, kayaknya bukan passion gua, kayaknya nggak dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita belum berusaha, maka kita akan mundur. Intinya lihat kebersihan hati dan tekad yang kuat. Mentalitas pemenang itu penting. Winner mentality itu penting banget. Gitu loh. Dan itu harus dimiliki orang-orang beriman. Jangan misalnya diremehkan sama pihak A atau dinyinyirin pihak B dan seterusnya, hadirin mundur. Aduh nggak bisa deh, nggak bisa nanti ini. Enggak. Kalau ini Allah ridho dan ini diperintahkan oleh Allah, apalagi hukumnya wajib dan seterusnya, tawakal, jalan. Penting. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sabr halal amal. Sabr halal amal. Siapa yang bisa jelaskan secara singkat? Silakan. Bismillah. Bersabar ketika beramal. Yang pertama, bersabar untuk menjauhi hal-hal yang dapat merusak amal. Yang kedua, bersabar dalam menjaga keikhlasan ketika melakukan amal. Yang ketiga, bersabar dalam menghadirkan hati. Dan yang keempat, bersabar untuk selalu mengingat Allah sebagai sang pemberi perintah. Iya, dan itu terasa banget pada saat kita sholat misalnya. Kita sholat, kalau kita hanya
Kalau kita hanya berusaha ikhlas ketika sebelum sholat, lalu takbiratul ihram, kira-kira bisa bertahan sampai rakaat kedua nggak? Berat, kita ngerasa. Atau kalau kita berusaha khusyuk, udah pokoknya mau khusyuk, hanya di ketika baca doa iftitah, lalu al-fatihah, lagi-lagi, kira-kira bisa bertahan khusyuk sampai rakaat kedua nggak? Enggak, langsung tiba-tiba hilang tuh. Lalu ingat A, ingat B, ingat C, dan syaitan serang kita bertubi-tubi. Artinya sholat yang khusyuk emang capek, dan itulah makna sabar. Karena sabar itu seperti terkena sinar yang sangat panas dan nggak nyaman dan seterusnya. Dan nama lain dari sabar itu kesulitan atau suatu yang berat. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi memang kalau kita ingin berhasil sholat yang berkualitas, yang khusyuk dari awal sampai akhir, emang butuh kesabaran. Emang nggak bisa main-main gitu. Nggak bisa hanya jadikan sholat itu kebiasaan, atau sholat itu rutinitas, sholat itu formalitas. Lo udah sholat, iya gue belum sholat, wudu sholat, nggak bisa gitu. Kalau kita ingin sholat kita berkualitas, itu memang harus muqaddimah. Ayo kita sholat dulu, lalu wudu, lalu kalau bisa qobliyah sebelum sholat, kalau nggak bisa palingan doa, atau ada waktu untuk mengkondisikan hati, yaitu sabar sebelum beramal. Lalu begitu masuk, itu udah mujahadatun nafas tuh, itu perang terus dari awal sampai akhir. Itu poin. Mulai dari takbiratul ihram. Kadang-kadang takbiratul ihram aja kita udah kalah. Nggak setiap saat ketika kita takbiratul ihram kita bisa meresapi bahwa Allah maha besar. Saya ini kecil, urusan saya kecil, masalah-masalah saya kecil, masalah rumah tangga yang kata orang besar itu kecil bagi Allah, bisnis saya yang kata orang sukses itu kecil bagi Allah. Ini baru awal loh. Emang kita setiap sholat bisa meresapi itu? Kita harus tanya diri kita masing-masing. Atau puasa juga demikian. Orang yang mau puasanya berkualitas hari ini atau besok, gak bisa hanya menganggap puasa itu culture kita sebagai orang Indonesia, atau menganggap puasa itu sebagai rutinitas tahunan. Puasa Ramadan formalitas, ya orang rumah gue pada sahur puasa, masa gue nggak sahur puasa? Nggak bisa. Jangankan mulai puasa, sahur aja nih, kalau kita nggak bangun lalu baca doa, atau kalau bangun baca doa sebelum tidur, atau bangun doa setelah tidur ya, setelah tidur lalu kamar mandi, mungkin gosok gigi, wudhu, itu sahur kita nggak ada bedanya sama kayak sarapan, bahkan lebih nggak ini lagi. Padahal kan sahur itu berkah, lalu itu ibadah. Ini kan bukan kuat atau nggak kuat, ini takarrub mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasaharu kata Nabi, perintah loh, bersahurlah. Nah, berarti kan kita harus ada unsur takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika sahur. Dan apapun menunya harus senang, harus bahagia. Tapi kadang-kadang gimana sahur tadi? Sahur tuh best. Kenapa? Karena makan kesukaan kita, gitu loh. Tapi begitu yang disiapkan istri kita bukan makan kesukaan kita, cemberut, kesel. Kalau gini aku nggak selera. Berarti kan fokusnya ke makanan, bukan kepada sahur itu adalah amal soleh dan takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak gitu. Makanan kesukaan sahur hadirin apa? Tetap mie instan. Makan kesukaan apa? Oh, tapi makan yang paling ya udah nggak selera dia kalau sahur tuh apa? Opor ayam. Wih, tinggi levelnya nih. Kalau opor ayam di blacklist, gimana kita hadir? Oke, tapi nggak apa-apa lah. Kan bisa opor ayam, kenapa? Karena saya tuh tempe bacem, always tempe bacem kan. Jadi anggap aja yang dihadirkan makanan yang nggak mengundang selera,
Tapi kan bukan berarti kita kehilangan mood pada saat itu. Kenapa? Karena intinya bukan taste, intinya bukan rasa, intinya adalah keberkahan. Dan kita kan nggak perlu mencela. Nabi SAW Nabi SAW juga nggak suka kok sama satu atau dua makanan, dan beliau nggak mencela, nggak protes, tapi beliau nggak makan. Kan masih ada sahur, masih ada air putih, bisa sahur dengan air putih atau ada korma dan sebagainya. Jadi intinya adalah sadar nggak sih, jangankan untuk puasa yang berjam-jam, makan sahur aja yang salah satu amalan yang menyenangkan lah. Atau senang nggak sih sahur? Bangun tidurnya kan ya nggak menyenangkan, tapi makan sahur tuh menyenangkan gitu, enak. Itu aja. Kalau kita nggak terapkan konsep ini, lepas itu nggak dapat kita. Nah, ini nggak mudah, makanya butuh kesabaran. Ini tuh nggak mudah. Kesannya aja simple. Coba jalanin. Berat. Buka puasa. Nggak usah bicara puasa dulu lah, puasa kita akhirkan. Buka gitu lah. Buka itu takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disegerakan. Makanya kalau kita nggak buka-buka, bahaya puasa kita secara syar'i, bukan hanya secara fisik. Nah, kita pengalaman buka itu kan khatam lah kita buka puasa. Yang susah kan berpuasanya, kalau buka mah jago lah. Tapi siapa yang benar-benar menghayati gitu lah. Menghayati bahwa ini nikmat dari Allah, semoga Allah terima gitu lah. Sebagaimana saya nggak makan dari pagi sampai maghrib karena Allah, saya makan detik ini karena Allah juga. Itu kan keren banget sebenarnya kalau kita bisa renungkan. Lis-shaimi farhatan, bagi orang berpuasa dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, ketika berbuka, dan farhatun inda liqa'i rabbik, dan ketika kembali dan bertemu sama Allah lalu membawa pahala puasa. Gembira ketika kita berhasil berpuasa satu hari ini. Gembira ketika puasa kita bukan hanya puasa rebahan, bukan hanya puasa nonton, dan artinya puasa sambil nonton gitu maksudnya. Tapi puasa kita dari pagi itu produktif, Quran berhasil dibaca, bantu orang tua, atau bantu kerjaan istri, atau istri bantu suami, banyak zikir, lalu sholat oke. Jadi benar-benar buka itu tuh sesuatu hal yang sangat spesial. Nah, untuk bisa demikian, kan tadi kaidahnya adalah falaisa sya'nu fi fi'lil ma'mur, parameternya bukan mengerjakan perintah. Jadi parameternya bukan berbuka semata, bal sya'nu kulul sya'ni ala yansal amira halal ityani bi amri. Yang jadi parameter adalah jangan sampai kita lupa kepada Allah ketika kita berbuka puasa. Kalau konteksnya berbuka, nah seringkali ingat nggak sama Allah kalau di hadapan kita udah ada. Sekarang tuh icon buka tuh apa sih? Kayaknya udah bukan kolak lagi ya. Kolak tuh udah selesai lah usianya atau eranya ya. Dan yang masih ya inilah edisi-edisi atau era-era inilah. Sekarang yang paling icon buka tuh apa? Gorengan itu inilah timeless lah udah. itu timeless, untouchable, dia emang ini kokoh banget gitu, bisa bangun reputasi seperti itu tuh emang nggak mudah ya. Walaupun dikritik, diserang segala macam, kan banyak pengkritiknya. Masa goreng tetap aja. Apa ikonnya? Gorengan gitu loh. Susah loh bangun reputasi selama itu. Kolak aja kalah gitu loh. Padahal dulu head to head gitu loh. Iya, era 90 itu udah kolak, udah buka puasa kolak. Sekarang udah, tapi gorengan masih itu bukan eksis lagi, top 3 itu, atau mungkin yang terbaik itu podium 1 gorengan. Padahal hatersnya banyak gitu. Yang black campaign tuh banyak. Ya banyak, iyalah, coba tanya. Tapi tetap aja jadi pilihan. Nah, oke, dari semua anggota gorengan yang beraneka, yang paling favorit apa? Bakwan, tahu.
Lo kok martabak itu loh. Kita ini udah move on ke gorengan, martabak. Tapi benar sih martabak digoreng. Agak berat ya. Oke, tahu, terus bakwan, risol, udah, cukup. Nah, pertanyaannya, ketika kita makan itu, bener nggak, bisa nggak yang kita ingat itu Allah Taala? Itu nggak mudah lah, apalagi udah favorit banget kita ngincar gitu loh. Apalagi, aduh lagi pengen gorengan, mau beli habis, tiba-tiba datang ke masjid, sebelah saudaranya gorengan, masih ingat Allah nggak itu? Susah loh itu, berat tuh. Jadi ini hal sederhana, kita belum bicara hal pelik, belum bicara ibadah yang rumit gitu loh. Ini buka puasa, ini kalau kita nggak persiapkan, susah kita, berat. Maka itulah poinnya, jangan sampai kita lupa sama Allah ketika sedang menjalankan perintah Allah. Itu sangat ironi. Kalau orang lupa kepada Allah pada saat sedang maksiat, lagi mabok, dia mabok, kenapa saya lupa sama Allah? Semua orang ngerti, iya dia lupa sama Allah. Orang lagi mabok atau lagi lagi melakukan hal-hal yang bermaksiat, dosa, lupa sama Allah, kita ngerti. Tapi orang lagi sholat lupa sama Allah, orang lagi berbuka puasa lupa sama Allah, orang lagi sahur lupa sama Allah, orang lagi puasa lupa sama Allah. Ini PR yang harus kita benahi sesegera mungkin, hadirin. Itu poin. Jadi dan berusaha untuk menunaikan hak dari ibadah tersebut semaksimal mungkin. Itu sabar, itu susah. Dan puasa nih hadirin, susah lah gitu. Kita tahu mendapatkan puasa berkualitas di kondisi seperti sekarang susah gitu loh. Kalau nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, insya Allah jauh lebih mudah. Nggak mudah juga, tapi jauh lebih mudah. Tapi siapa yang bisa puasakan matanya di saat-saat ini? Bisa puasa sehingga menjaga screen time-nya hanya yang halal dan hanya yang produktif. Itu kan susah banget. Lalu siapa yang bisa menjaga lisannya ketika puasa? Siapa yang bisa jaga pendengarannya ketika puasa? Siapa yang bisa menjaga pemikirannya ketika puasa? Emosinya ketika puasa? Jelas ini sabar. Ini puasa itu sabar dari awal sampai akhir. Gimana kita selalu ingat Allah ketika kita puasa? Mau Allah yang perintahkan. Saya lapar gini, ingat Allah. Jadi siapa yang ketika lapar, tapi di level hadirin sekalian, ini kan expert semua, masih ngerasain lapar ketika puasa nggak sih? Jam 1, jam 2, dan lapar yang benar-benar, gitu loh. Bukan lapar selewat ya, gimana sih lapar yang apa? Yang semarak lah, karena ada bunyi-bunyi begitu di perut gitu. Itu masih ngalamin itu. Ya nggak apa-apa kalau masih. Tapi pertanyaan yang kita ingat apa? Kadang-kadang atau kehausan misalnya, kehausan tuh lebih sering lagi. Mungkin karena kita ada kerja di outdoor, harus cek lapangan, cek itu jam 11, jam 12 tuh haus banget. Biasanya kalau kita haus, yang terbesit benak kita tahu sih? Es kelapa muda enak nih gitu ya. Kalau di dunia perminuman, prinsip gitu. Kata dia bagus, gorengan apa? Martabak, itu kan prinsip ya. Itu punya prinsip bagus, anti mainstream. Oke, balik lagi, kalau di minuman icon berbuka itu apa? Es teh ya, es teh kenapa masih ya, legend ya, legend hidup lah gitu. Es teh ya, es teh tadi udah. Apa? Teh. Oh ya, asyai gitu. Ya, agak ya. Jadi es teh itu di Jakarta, kalau di Mekah syai gitu. Itu jawabannya. Gitu. Intinya es teh udah. Intinya itu udah. Jadi
Jamaah yang Allah muliakan, begitu kita kehausan di jam 11, jam 12, jam 1, kan nggak mudah. Ingat, saya haus nih karena Allah. Saya persembahkan buat Allah. Yang kita ingat apa? Es teh, es kelapa, es campur, dan seterusnya. Nah ini loh yang harus dibenahi. Dan ternyata dengan kita belajar ini, yang dulu-dulu kayaknya puasa kita udah bagus, udah sempurna, udah gini, kayaknya perlu direvisi lagi deh. Kayaknya nggak sekeran yang kita pikirkan tahun lalu, atau 2 tahun lalu, atau 3 tahun lalu. Dan itu fungsinya ilmu. Dan itu yang dikatakan para ulama bahwa ilmu itu punya tingkatan. Semakin belajar, semakin sadar banyak yang kita nggak tahu. Semakin belajar, semakin buat kesimpulan, saya kayaknya banyak bodohnya nih itu. Tapi kalau di fase awal kayak merasa benar terus dan kayak merasa sudah sempurna, itu yang dikatakan para ulama kita. Makanya terus belajar itu penting. Dan seperti konteks ini, kalau kita nggak belajar keterangan para ulama ini, kita pikir puasa kita udah khatam, udah bagus, udah oke, tapi ternyata enggak nih, ada catatan sini, catatan sini, catatan sini. Dan ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala bisawab. Dan ada kalimat menarik dari Ibnu Qayyim, Allah yashtagil anhu bi ibadatih. Jangan sampai kita sibuk beribadah yang membuat kesibukan itu lupa sama Allah. Bisa gitu loh ulama tuh menyampaikan, dan itu nyata. Kalau kita dengar ini langsung sebanyak yang terkait, iya benar juga ya. Jadi jangan sampai yang sekali lagi maksiat melalaikan diri dari Allah, jelas itu udah biasa, itu clear, dan itu juga nggak boleh diremehkan. Tapi Allah yashtagil anhu bi ibadati, jangan sampai ibadah Anda melalaikan Anda dari Allah. Ini kan sesuatu hadirin. Dan itu benar. Kadang-kadang maksudnya apa? Bukan jangan ibadah, enggak. Maksudnya kita sering kali ngerjain, ngelakuin, tapi kosong. Karena kita lupa sama Allah ketika kita mengerjakan ibadah tersebut. Padahal harusnya intinya itu. Intinya di sana. Inti puasa itu ingat sama Allah. Jadi di panas-panas, pas lagi capek, pas lelah, ingat. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Ini puasa untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Semangat lagi, bangkit lagi. Rasa haus ini aku persembahkan untuk Allah. Kira-kira apa yang Allah akan kasih kepada aku nanti? Jadi semangat gitu loh. Simple secara teori, praktek susah banget. Makanya harus sabar. Ini tuh semua kita sedang bahas di bab kesabaran. Jadi ketika ada yang nyeletuk, tapi susah, itu intinya. Kalau susah nggak usah laporan, kalau gampang baru laporan, kan gitu. Karena ini masuk ke dalam bab kesabaran, susah. Jadi masihkah kita meremehkan masalah ini? Masihkah kita menganggap ini nggak penting? Itu tanda tanya. Karena emang ini susah. Dari subuh sampai maghrib harus berusaha ingat sama Allah. Itu butuh kesabaran, butuh menahan ego, menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan pola pikir yang hanya berpikir dunia atau berpikir apa yang kita inginkan, dan itu susahnya minta ampun. Wallahu ta'ala misal. Kita masuk yang ketiga, biar kita tuntaskan pembahasan ini. Wal halatu tsalitsa as-sabru ba'dal faraq minal amal. Dan yang ketiga adalah sabar setelah selesai beramal. Kalau konteks sholat setelah salam. Kalau konteksnya puasa setelah maghrib, setelah selesai mengerjakan puasa pada saat itu. Konteksnya buka puasa setelah buka menjelang isya gitu. Konteksnya taraweh setelah sholat taraweh, setelah witir pulang dari taraweh dan seterusnya. Setelah qiyamul lail waktu subuh, lalu sholat pagi, siang hari, ketika ketemu teman-teman atau dan sebagainya, khususnya misalnya qiyam di 10 malam terakhir, itu kan
Sebanyak dari kita nggak bisa cuti dan bisa dimengerti, harus kerja, ketemu teman atau ketemu rekan kantor terus ngobrol. Nah, di titik-titik itu pembahasan kita. Hadirin Allah muliakan, ternyata masih butuh kesabaran. Belum selesai nih kita, masih butuh kesabaran. Kita harus sabar dalam hal apa? Kata para ulama, ada 3 hal kesabaran yang harus kita lakukan. Yang pertama, an yusabbira nafsahu anil ityan bima yubtiluh. Kita harus sabar menahan diri kita, menahan nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan amal tersebut. Membatalkan amal tersebut. Jadi bisa batal? Bisa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala puasa kalian dengan alman dan dengan adha. Apa arti man? Mengungkit-ungkit, mengungkit-ungkit pemberian kita kepada orang. Gue kan udah kasih lo ini, gue udah kasih lo itu, gue udah kasih itu. Atau diungkit-ungkit, lo tau gak dia? Itu semuanya gue yang support. Gitu. Makanya dia bisa kayak begini. Kalau nggak gue kayak begitu. Kan lawannya begini begitu, jadi nggak jelas juga begitu tuh kayak apa. Padahal bisa jadi begitu tuh lebih sukses lagi. Kan kita nggak, jadi kita tuh kadang-kadang suka begitu hadirin sekalian. Itu ngungkit-ngungkit seperti itu dan menyakiti perasaan penerima, gitu loh. Misalnya hadirin kasih baju bagus buat ibadah di Ramadan. Malam ini ketemu pas taraweh. Pas ketemu dia pakai baju kita, lalu habis taraweh ngumpul, pas ngumpul kita bilang tumben gantengan. Wah, nyebelin gak sih? Ya. Gila. Ini baju yang gua kasih kemarin ya. Oh, pantes muka lu beda. Apa hubungannya baju sama muka? Kan emang ada baju bikin hidung tambah mancung? Gak ada. Tapi begitu, kira-kira kalau hadirin yang dikasih baju, sikapnya apa? Buka langsung, Pak Ustadz, buka langsung. Itu penghinaan. Artinya, kita sakit hati dibilang gitu. Pas kasih dibilang. Gitu. Biasanya kucel, sekarang keren penampilannya. Karena pakai baju yang kita kasih. Itu menyakitkan, ada. Nah, orang yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 264, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itu seperti orang yang berinfak riya dan dia nggak diterima. Dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan jelas itu membatalkan pemberian kita atau pahala pemberian kita. Keberkahan pemberian kita. Dan harus dijaga. Ini penting. Ini penting. Jangan diungkit. Jangan diungkit. Dan ini susah. Dan bisa jadi ujian itu datang bukan di H+1, H+2, H+3. Bisa jadi 5 tahun setelah kita kasih. 10 tahun ketika kita kasih. Ketika yang kita kasih menerapkan kacang lupa pada kulit. Oh, baru. Itu ujian tuh. Apalagi kalau air susu dibalas dengan kok TS manis lagi. Ini udah halu ini loh. Tenang, masih ada 45 menit. Dikit TS. Kalau nggak es kelapa. Gitu aja. Jangan ingat Allah, jangan ingat es kelapa sama es teh,
gitu. Air susu pakai air tuba, bukan pakai es kelapa muda, nggak cocok. Air susu dibalas air tuba. Nah, bisa nggak kita tahan lisan kita untuk nggak ngungkit? Itu poin. Oh, itu susah tuh. Oh, berat. Apalagi kalau dia playing victim. Bahkan mungkin dibalik. Enggak, dia nggak pernah bantu gua sama sekali dalam perjalanan karir gua. Justru gua yang bantu dia. Oh. Padahal stroke ada di WA gitu. Gitu. Bill tuh ada. Bukti transfer ada semua. Kita tinggal posting di grup aja. Hah? Nggak pernah bantu. Masuk. Oh, itu susah banget ngeremnya, itu susah. Butuh sabar. Dan itu ujian keikhlasan. Ujian. Dan kita seringkali nggak sadar. Karena udah lama. Dan kita merasa ketika bantu, saya harus ikhlas. Iya kan belum diuji keikhlasan Anda. Jadi ngungkit itu nggak mudah. Dan itu harus dijaga, butuh kesabaran. Seperti kita bantu orang di bulan puasa, kita support orang di bulan puasa, kita sedekah ke orang di bulan puasa, atau kita bantu mereka di bulan puasa, jangan diungkit-ungkit. Dan jangan menyakiti perasaan mereka. Itu yang pertama. Lalu saya lanjutkan sedikit ucapan Ibnu Qayyim. Falaisa sya'nu fil itani bi ta'ah, innama sya'nu fi hifdhiha mimma yubtiluha. Lagi-lagi quote yang sangat penting dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Parameternya bukan hanya mengerjakan ketaatan, tapi juga parameternya bagaimana menjaga ketaatan itu dari pembatal-pembatalnya. Kita seringkali berpikir yang penting gue ngerjain, oh belum cukup. Kerjain bagus, itu sangat diapresiasi, tapi berikutnya jaga dari pembatal-pembatal amal tersebut. Itu poin. Yang kedua, an yasbir an ru'yatiha wal ujub biha wa takabbur wa ta'azzum biha fa inna hadha adarru alaihi min katsirin minal ma'asi adh-dhahirah. Allahu akbar. Beliau ulama mengatakan bahwa setelah beramal kita harus sabar untuk tidak melihat dengan kagum amal kita tersebut. Sabar untuk tidak ujub dengan amal tersebut. Sabar untuk tidak menyombongkan amalan atau ibadah atau pencapaian yang baru saja kita lakukan. Wa ta'azzum biha, dan merasa besar dan merasa hebat karena ibadah tersebut. Hanya dia yang bisa lakukan itu. Lalu kita ta'azzum. Wah, itu susah. Makanya sebagian ulama pernah mengatakan bahwa kalau Anda beramal, bahasa mereka ya, sebagian ulama mengatakan kalau Anda beramal, setelah itu ambil ingatan Anda, buang ke laut, gitu. Buang ke laut. Jadi beramal, setelah beramal ambil ingatan Anda tentang amalan, buang ke laut. Jadi dari Nurim harus ke Ancol dulu Pak Ustadz. Ya agak berat ini kasusnya ini. Jadi ini gambaran, jangan benar-benar dipahami harus ke Ancol loh, gitu loh. Maksudnya lupakan setelah kita beramal. Kayaknya kita nggak pernah gitu. Gitu, lupakan. Udah kayaknya kita nggak ngerjain apa-apa. Jadi jangan dilihat-lihat kagum gitu. Ternyata bagus juga ya ibadah kita. Ternyata. Terus kagum ternyata suara gue waktu jadi imam tarawih tadi malam bagus juga ya gitu. Padahal jamaahnya 500 orang dan gak ada yang muji gitu. Terpukau sendiri aja gitu.
Karena imamnya nggak datang, akhirnya didorong gitu loh. Terus abis ternyata ya, suara gue bagus ya, padahal jamaah berharap semoga imamnya cepat sembuh. Jadi besok imam yang benerannya itu yang ganti, bukan kita. Tapi kita langsung kagum segala macam. Itu kan talbis iblis gitu. Jadi kita kayak padahal yang kita lakukan nggak ada apa-apanya. Nah itu yang perlu kita, jangan sampai kita kagum, lupakan. Makanya termasuk ketika kita berbuat baik sama orang lain. Misalnya, bro makasih ya, gue sadar gue punya utang budi banyak sama lo. Kayaknya enggak ada. Gue yang banyak repotin lo. Itu harus. Tapi jangan cuma di lisan untuk meningkatkan mutu, jangan. Ini benar-benar tuh dari lubuk hati. Gak ada yang punya utang budi sama gue, gitu. Makanya kan ada istilah di Arab, la syukra ma'al wajib gitu loh, atau la syukra alal wajib. Gak ada ucapan terima kasih kalau, jadi gini bahasanya gini, Anda nggak perlu ucapkan terima kasih karena ini sudah kewajiban saya gitu loh. Kewajiban saya bantu Anda, nolong Anda, nggak usah bilang terima kasih. Ini untuk yang melakukan, jangan salah loh. Oh ternyata nggak perlu buat terima kasih. Udah kewajiban nyokap baik sama gua, udah kewajiban bokap nyokolan gua. Semenjak hari ini nggak pernah bilang terima kasih sama orang tua. Terus ini kan kajian kemarin, bukan. Ini mentalitas yang ngasih. Adapun yang dikasih, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia, kata Nabi SAW. Tapi ini bagi yang ngasih, agar kita lupa dalam tanda kutip terhadap amal kita, sehingga kita bisa jaga kemurniannya dan jaga pahalanya sampai hari kiamat. Lupain ya. Dan itu penting. Jadi jangan kita, jadi lupa, dia tuh udah bertahun-tahun gue didik, ini gue ajarin ini, enggak. Jangan pernah merasa punya piutang gitu loh. Jangan merasa si A punya hutang budi sama kita, si B punya hutang budi sama kita, si C punya, enggak. Termasuk ke anak kita sendiri. Makanya kan kesalahan fatal orang tua, udah gue sekolahin lo gitu loh, udah gue bayarin sekolah lo gitu loh. Lo nggak berbakti sama itu, kerja keras orang tua puluhan tahun bisa hilang semua, bisa hilang, diungkit-ungkit. Itu bukan 1-2 tahun, bertahun-tahun. Jangan terpancing. Tapi anaknya durhaka, itu urusan dia dengan Allah. Kalau kita udah berusaha, sebagaimana kedurhakaan anaknya Nabi Nuh tidak mencederai Nabi Nuh. Kedurhakaan salah satu anaknya Nabi Adam tidak mencederai Nabi Adam alaihi wassalam. Udah kita tunaikan kewajiban kita. Begitu juga dengan suami misalnya. Kita udah nafkahin, sudah ini, sudah, tapi istri masih ngejawab, masih suara tinggi. Jangan ungkit, dan awal dari mengungkit itu kita jago ngeliat prestasi kita sendiri. Kita jago melihat jasa kita sendiri. Jadi amalan atau jasa lupakan, jangan dilihat. Dan itu harus sabar, Makanya an yasbir an ru'yatiha, sabar untuk tidak melihat ibadah kita sendiri, sabar untuk tidak melihat amal kita sendiri. Ini konteksnya konteks ujub, takabur, sombong, dan merasa hebat, bukan konteks muhasabah. Jangan salah paham nih. Adapun muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri harus. Tapi tujuan muhasabah bukan untuk mengagumi amal kita, tapi mencari titik lemah kita, kekurangan-kekurangan kita, lalu kita backup, kita tutup, kita cover dengan istighfar, taubat, lalu perbaikan. Istighfar, taubat, perbaikan. Jadi orang yang muhasabah nggak akan ujub. Orang yang muhasabah nggak akan sombong. Muhasabah itu introspeksi diri atau evaluasi diri. Nggak akan sombong, nggak akan ujub. Justru sebaliknya, yang gue pikir sempurna banyak cacat nih.
Yang aku pikir sudah wah, ternyata banyak kekurangan. Yang aku pikir aku udah ikhlas, ternyata jangan-jangan tadi belum ikhlas. Istighfar, taubat, perbaikan lagi. Itu muhasabah. Konteks yang disampaikan Ibnu Qayyim bukan tentang itu. Konteks yang dijelaskan Ibnu Qayyim adalah melihat dengan kekaguman terhadap yang kita lakukan. Melihat dengan keujuban, merasa diri hebat, merasa diri jago. Ini tuh karena kerja keras saya, ini karena upaya saya, karena saya disiplin, karena saya totalitas, saya memang perfeksionis, saya memang saya lihat aja hasil karya saya. Ini masterpiece saya gitu, ini karya mahakarya saya. Bukan. Itu bisa merusak amal kita, dan itu harus sabar, harus ditahan, jangan dilihat, lupain, fokus ke depan. Makanya kan faida farokta fansom, begitu Anda telah mengerjakan amalan, fokus ke amalan berikutnya, kerjakan amalan. Udah nggak usah dibangga-banggain, dan begitu ada yang mengangkat atau memuji dan seterusnya, jangan sampai kita terbawa. Fokus, kita tahu tentang diri kita. Ini hal yang penting. Fokus. Ingat Allah Maha melihat. Yang penting Allah yang puji, bukan manusia yang puji. Yang penting Allah lihat, bukan manusia lihat. Yang penting Allah yang memberikan ganjaran, bukan diapresiasi sama manusia. Ini penting. Jadi hati-hati. Poin ini kita belajar, jangan suka melihat amal atau pemberian yang sudah kita kerjakan, kecuali untuk maslahat. Misalnya hadirin memberikan sesuatu, lalu perlu difoto atau didokumentasikan, lalu nanti berapa dilihat lagi untuk laporan atau untuk data, dan saya nggak ada isu sama sekali. Dan ini tuh seringkali bukan tentang yang zohir, ini tentang batin. Oh, kita tuh seneng ngelihat secara batin. Mungkin secara zohir ya nggak kelihatan, tapi secara batin tuh kita seneng ngelihat A, ngelihat B, lalu bandingkan, enggak, gue lebih bagus daripada dia, gitu. Jadi ngebanding-bandingin yang arah-arah ujub gitu loh. Gitu lah. Dengar orang baca Quran, masih lahan tuh, salah tuh. Masih di bawah gua, enggak gitu. Itu kan dia mendengar orang, tapi yang dia angkat dirinya karena dia melihat kualitas diri dia sendiri. Padahal dia lupa. Oke, bacaan anak bagus, emang udah diamalin, emang udah ditadaburi, gitu loh. Emang ayat-ayat yang Anda hafal, kalau Anda hafal 30 juz mengajarkan Anda bersikap demikian, kan itu poinnya. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan ru'yah, ujub dan takabur. Ru'yah itu bukan ru'yatul hilal ya, bukan. Ru'yah atau hisab, enggak. Ru'yah di sini itu kata masdar, artinya melihat amal kita, lalu kita kagum, kita merasa hebat, merasa jago, merasa pengalaman, merasa berjasa. Hapus gitu. Baik ibadah vertikal maupun ibadah atau amal kepada orang lain. Ini penting banget, dan biasa kita terjatuh sebagai orang tua ke anak, sebagai suami ke istri, istri ke suami, gitu lah. Suaminya udah sukses, terus lupa sama istrinya, terus segala macam, terus istri bilang, yang mendampingin kamu ketika kamu susah itu kan saya, gitu. Karena untuk ini, itu hati-hati jangan sampai terpancing. Kecuali kalau ada maslahat syar'i. Allah Ta'ala misalnya. Kecuali kalau ada maslahat syar'i. Sebagaimana dilakukan Nabi SAW di hadapan kaum Ansor. Tapi Nabi SAW tidak masuk ke bab ini dan jauh dari bab ini. Nah, lanjutkan sedikit poin yang kedua. Jadi tadi apa? Ru'yatu amal, lalu ujub, lalu takabur, sombong, merendahkan orang. Karena kita lakukan ini, kita rendahkan orang lain, karena kita ini rendahkan orang lain. Nah, ini jangan lupa buka puasa nih, jangan mentang-mentang kita bawa menu buka Wagyu A5 misalnya, lalu kita kasih, lalu ketika kita buka, cuma rendang, aku kasih Wagyu, gue lebih baik. Belum tentu. Ada yang bawa Wagyu A5?
bisa hubungi. Bercanda. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi kadang-kadang suka gitu kan. Kau makanan buka puasa saya lebih mahal, lebih enak, lebih bagus. Gitu loh. Ketika kita ngelihat yang lain gitu loh. Padahal belum tentu makanan kita diterima sama Allah, dan belum tentu, atau bisa jadi makanan mereka yang sederhana itu diterima sama Allah SWT. Jadi hati-hati dengan itu. Nah, simak. Fa inna hadza adarru alaihi min katsirin minal ma'asi dhahirah. Hal-hal di atas, melihat amal ibadah dengan kekaguman, lalu kesombongan, merasa besar dan seterusnya, ujub, itu lebih merusak seorang hamba, dibanding banyak maksiat-maksiat zahir. Maksiat-maksiat yang jelas, gamblang, itu maksiat. Yang kalau kita, maksiat itu bisa jadi lebih ringan daripada kerusakan hal-hal yang tadi dibahas. Kesombongan, merasa diri hebat, merasa diri besar, ngeremehin orang, ujub, merasa ini saya yang berjasa, saya yang berpengaruh, jadi saya, dan kagum dengan pencapaian pribadi, kagum dengan karya pribadi dan seterusnya, dan lupa sama Allah SWT. Dan semua itu setelah beramal. Makanya hati-hati nih ketika puasa hari ini, kayaknya dari pagi tadi sampai maghrib kayaknya bagus semua. Nah ini jangan, udah lupain aja. Semoga Allah terima. Ini juga dari Allah yang kasih taufik. Semoga Allah terima. Udah lupain, fokus ke puasa besok. Udah jangan ingat-ingat lagi. Taraweh nanti khusyuk banget gitu loh. Udah, selesai taraweh witir, lupain. Dan berdoa semoga Allah terima. Dan ini taufik dari Allah, udah. Nggak usah ajak dibahas ketika pulang sama teman-teman kajian. Tadi ayatnya tuh bergetar ya hati ya. Gitu. Jadi buat apa bilang begitu? Tim aja, lalu serahkan kepada Allah. Itu poinnya. Yang ketiga, yang terakhir, sehingga kita tuntaskan. An yasbir an naqliha min diwani sir ila diwanil alaniyah. Bersabar untuk menjaga amal-amal rahasia kita tetap berada dalam kerahasiaan dan tidak berpindah menjadi rahasia umum atau dibocorkan dan disampaikan ke pihak lain. Jadi bersabar untuk tetap menjaga amal-amal rahasia kita agar selalu rahasia sampai kita wafat. Dan lisan ini, sikap ini nggak ngebuka itu sehingga diketahui oleh banyak pihak. Walaupun tetap ikhlas. Apalagi kalau nggak ikhlas. Kecuali ada maslahat syar'i. Kenapa demikian? Karena kalau sama-sama ikhlas, pahalanya beda. Antara rahasia dan terang-terangan. Kecuali kalau terang-terangan itu
Ini pahalanya beda, kecuali kalau terang-terangan itu lebih ikhlas lagi, atau ada sisi lain seperti tadi syiar, mendidik, edukasi, atau ada maslahat syar'i, ada masalah dakwah dan seterusnya. Tapi kalau sebatas sama-sama ikhlas antara rahasia dan terlihat, itu lebih besar rahasia. Kecuali ada unsur syiar, ada unsur edukasi, ada unsur maslahat dakwah dan seterusnya. Dalilnya apa? Al-Baqarah ayat 271. In tubdu shadaqat fani immahi. Kalau kalian tampilkan sedekah kalian itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian sembunyikan dan kalian tetap kasih, itu lebih baik. Jelas lebih baik. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Lihat, konteksnya sama-sama ikhlas. Kalau Anda tampilkan ikhlas, baik. Tapi kalau Anda sembunyikan dan tetap Anda kasih, itu lebih baik kata Allah. Kecuali syiar, kecuali ada faktor lain, syiar, dakwah, mengedukasi, mendidik dan lain-lain. Tapi kalau hanya sebatas itu, memperlihatkan, menyembunyikan, itu lebih baik. Jelas? Kalau syiar yang harus dilihat, kasih lihat. Jadi jangan semenjak ini akhirnya sholat Jumat di rumah. Nggak bisa sholat Jumat di rumah. Kenapa? Rahasia. Biar nggak ada yang lihat saya sholat. Tapi gimana gitu? Sholat Jumat itu syiar. Anda datang ke masjid. Atau sholat 5 waktu udah nggak ke masjid lagi karena khawatir. Gitu loh. Salat berjamaah khusus bagi laki-laki syiar di masjid, gitu loh. Atau akhwat akhirnya pakai hijabnya di rumah, di rumah biar nggak ada yang lihat. Itu hijab, itu syiar dan untuk berhadapan dengan yang bukan mahram. Kalau di rumah sih nggak perlu pakai itu, kalau bersama mahramnya. Jadi itulah kira-kira. Nah, jadi kalau sama-sama ikhlas, balik lagi, pahalanya beda. Makanya Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Zubair bin Awam dan disahihkan oleh Syalbani, man istata'a minkum an yakuna lahu khab'un atau khib'un atau khabi'un min amalin saleh falyaf'al. Barang siapa di antara kalian mampu memiliki amalan rahasia, khibuun atau khobiun itu artinya amalan yang dirahasiakan sehingga tidak dilihat oleh manusia. Walakinnahu yaf'aluhu mudakharan lahu indallah. Kalau pakai bahasa ulama, dia lakukan sebagai tabungan dia pribadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa lakukan itu, falyaf'al, segera lakukan atau lakukanlah. Itu. Kenapa? Karena beda. Nah, jika kita sudah lakukan itu, sabarlah agar terjaga tetap rahasia. Tetap rahasia. Sabar. Agar tetap rahasia. Saya bacakan fa innal abda, kata Ibnu Qayyim. Ini kelanjutan, ini penutupan sebelum pembahasan ini. Fa innal abda ya'malul amala sirran bainahu wa bainallah. Sesungguhnya ada hamba yang mengerjakan amalan rahasia yang tahu hanya dia dengan Allah. Fayuktabu fi diwani sir. Maka amal ini Allah dicatat di diwan amal-amalan rahasia. Jadi ada
tempat pencatatan khusus amalan-amalan rahasia. Fa idza tahaddatsa bihi, dan apabila sewaktu-waktu hamba ini menceritakan amalan tersebut, nukila ila diwanil alaniyah, akhirnya dipindahkan dari diwan amalan rahasia ke diwan tempat catatan amal soleh, ke diwan amal yang terlihat, gitu. Dan berarti turun level, gitu. Kalau sama-sama ikhlas. Kalau tujuannya untuk 2 poin tadi, batal, karena mungkit-mungkit atau ujub atau sombong atau merasa besar. Ini enggak, cerita aja, enggak ada perasaan itu langsung pindah. Dan kalau pindahkan gimana? Kalau udah pindah, gimana caranya balikin? Orang udah tahu, masa kita jedotin dulu kepalanya biar amnesia? Ya, lo dengar lagi, guduk gitu. Akhirnya lupa. Ya nggak bisa begitu. Kalau yang lain bisa, ini nggak bisa. Begitu kita cerita, ketahuan. Gitu loh. Berubah dari diwan sir, diwan amal-amal rahasia, ke diwan amalan-amalan yang terlihat dan non syiar ya. Kalau syiar jelas itu memang harus dilakukan demikian. Sayang, menjaga itu butuh kesabaran, Jadi nggak cukup hanya, tapi kan aku nggak ria, ya alhamdulillah nggak ria, tapi ini pindah. Kecuali tadi ada misi dakwah, ada misi mengedukasi, dan itu kejujuran antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita jangan masuk ke motif seseorang, gitu loh. Sebagaimana kata Imam Nawawi, dihukumi secara zahir, jangan masuk ke motif seseorang. Kita husnudzon, baik sangka kepada sesama saudara kita. Itu poin. Dan ini penting banget. Jadi bagaimana mengimplementasikan di Ramadan? Lagi-lagi begitu setelah selesai puasa, buka puasa dan seterusnya, udah tutup. Begitu salat taraweh atau qiyamul lail, paginya pada dasarnya nggak perlu kita ceritakan, tutup. Kecuali kita punya hujah untuk dakwahin orang dan untuk ngajak, kayaknya lu harus nyoba qiyamul lail deh, nikmat bagi yang ikhlas, gitu loh. Jadi kan dimentahin lagi nggak ke kita, bagi yang ikhlas nikmat, lo coba deh sekali, gitu loh. Atau misalnya ada orang, emang kok orang bisa betah ya iktikaf di 10 hari. Pertama nggak harus 10 hari mas, yang kedua lo coba dulu, semalam aja lo coba, gitu loh. Dan jadi kalau seperti itu, tapi kalau cuma cerita, cuma itu sabar, jaga, jangan diungkit-ungkit. Lalu sebagus apapun hari kita di puasa hari ini atau kemarin atau esok mungkin, tutup, gitu. lupa, fokus ke depan. Kecuali ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah sombong, hati-hati. Khususnya misalnya pencapaian khataman, ini salah satu pintu. Belum tentu ya, kita husnudzon kalau ada orang mengatakan itu mungkin untuk syiar dan sebagainya, tapi untuk diri kita hati-hati, karena ini salah satu pintu yang sering dimasuki. Dan lupakan. Dan jangan dilihat-lihat terus, gitu loh. Itu hal yang perlu kita camkan. Semoga ibadah kita berkualitas dan ini diterapkan di semua ibadah. Sholat, puasa, zikir, umroh, pulang umroh, apalagi umroh Ramadan sangat presisius
haji bersama Nabi SAW, hati-hati. Bisa jadi di sana kita nggak tertarik sama sekali untuk cerita, untuk dipuji, tapi pulang ke tanah air peta berubah. Hati-hati tentang itu. Yang mau misalnya i'tikaf di Masjidil Haram, itu kan presisius banget. Hati-hati. Jadi sekali lagi kita harus benar-benar ngejaga bahwa tadi sebagaimana kata para ulama, saya berikan penutupan Ibnu Qayyim, fala yadhun anna bisata sabrin intawa bil faragi minal amal. Jangan pernah berpikir bahwa kesabaran selesai dengan selesainya beramal. Enggak. Kesabaran masih harus diperjuangkan setelah kita selesai beramal. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita selesai jam berapa untuk persiapan? Apa? Hadirin butuh berapa menit buat mengeluarkan seluruh makanan yang tadi, yang wagyu A5 tadi itu? 10 menit ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa dirahmati dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga dengan para ulama, Ibnul Qayyim dan lain sebagainya. Apakah saya harus bercerai atau tidak dengan suami yang NPD berat, tidak menafkahi saya dan anak-anak, bertahun-tahun mengandalkan saya jualan, KDRT, playing victim, pelit, perlakuan buruk lainnya, KDRT fisik dan verbal? Kiranya mau nasihat Ustaz. Yang pertama jemaah sekalian yang Allah muliakan, banyak ulama itu tidak mau memutuskan masalah perceraian di forum umum atau di forum tanya jawab, karena masalah yang berkaitan dengan kedua belah pihak hendaknya dengan atau setelah mendengar dari masing-masing pihak, dan itu sesuai dengan hadis Ali bin Abi Thalib, janganlah memutuskan antara dua pihak yang berselisih kecuali Anda mendengar dari keduanya, mendengar dari salah satunya juga. Jadi ini penting. Itu yang pertama. Yang kedua, maka untuk kasus seperti ini hendaknya kalau bisa suami istri itu minta arahan dari ahli ilmu yang ilmunya matang dan pengalamannya panjang. Dan cobalah jadi dua-duanya bisa bicara dan fair ketika dihukumi, karena di sebagian kasus, bukan penanya ya, di sebagian kasus ada banyak suami hanya minta justifikasi dari seorang ustadz untuk bercerai, dan itu versi dia aja. Kalau dikonvert, ketika dia dicocokkan, bisa jadi petanya berubah. Atau sebaliknya, ada sebagian istri ingin mendapat justifikasi dari seorang ustadz atau ulama atau guru agar bisa bercerai, dan yang disampaikan hanya versi dia aja. Semoga penanya, kita husnudzon tidak demikian, tapi dari pihak guru atau ustadz kan dia nggak ngerti ini petanya seperti apa, maka yang paling fair adalah keduanya datang untuk menyampaikan hal tersebut sehingga bisa didudukan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak mudah, benar nggak sih? Emangnya secara umum orang yang punya masalah rumah tangga mau gitu dua-duanya datang ke guru atau ke ustadz atau ke ulama atau ke kiai untuk mendudukan masalah? Banyak yang nggak mau. Kalau demikian, Allah tahu yang bisa lakukan, dan kalau bisa dalam konteks yang private untuk biar dapat keterangan yang lebih detail. Tapi kalau nggak bisa juga, karena kan nggak semudah itu misalnya untuk konsultasi dan sebagainya.
bertakwalah semaksimal mungkin dan musyawarah gitu, dan istikharah. Jangan lupa istikharah dan lupa musyawarah. Dan kalau nggak bisa bermusyawarah dengan ahli ilmu atau yang punya kapasitas, bermusyawarah dengan sosok yang paling mumpuni yang bisa kita akses gitu, khususnya yang bijak, yang matang dan bisa mendudukkan masalah. Itu penting. Lalu jangan lupa minta petunjuk dan buat keputusan. Dan yang terakhir, adapun secara teori ya, apabila suami tidak memberikan hak istri plus ditambah adanya mudarat ketika bertahan dan bisa merusak agama istri atau mentalitas istri, maka banyak para ulama fikih mengatakan sebaiknya diakhiri. Itu kaidah. Tapi apakah ini sesuai? Untuk menguji kejujuran kita, lebih baik konsultasikan dulu dan sampaikan apa adanya. Kalau bisa berdua, tapi kalau nggak bisa sendiri. Intinya bertakwa dulu semaksimal mungkin untuk mencari petunjuk, lalu buat keputusan dengan selalu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cluenya adalah secara umum, apabila mempertahankan pernikahan bisa merusak agama dan mental seorang istri atau membahayakan fisik, maka boleh untuk bercerai. Allah taala misal. Sudah selesai. Oke, panitia menyatakan antum butuh waktu untuk mempersiapkan itu. Saya nggak tahu antum bawa apa ya, tapi kayaknya banyak gitu, karena 10 menit lebih yang diminta oleh panitia. Tapi ya nggak apa-apa, kalau udah capek-capek bawa, capek-capek masak, apalagi yang bawa rendang itu kan masaknya butuh 2-3 hari itu. Jazakallahu khairan. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Jangan lupa berdoa dan meminta agar Allah kasih taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.